Bab 238 Gunung Jiexing Ras Hantu. Mengingat pengalaman sebelumnya, Louis Lu sudah mempersiapkannya sejak awal saat ini. Jadi pada saat kabut hitam ini menyusup keluar, Louis Lu membuat gerakan berani. Dengan jimat biru cerah di telapak tangannya, dia menamparkan kabut hitam itu. Tetapi pada saat ini, Karin Chu tiba-tiba bergegas mendekat dan berkata, "Biar aku saja yang melakukannya. Aku paling berpengalaman dalam menghadapi hal-hal jahat seperti ini." Dia telah menyaksikan Louis Lu bertarung begitu lama, dan merasa bahwa dia juga harus melakukan sesuatu. Jadi dia mengguncang lonceng pencari jiwa, dan bergegas menuju kabut hitam aneh. Louis Lu baru saja ingin mengatakan bahwa ini bukanlah roh jahat biasa. Tapi sebelum dia sempat mengatakan apapun, dia tiba-tiba melihat lonceng di tangan Karin Chu bersinar dengan cahaya emas kegelapan. Benar-benar mengikat kabut hitam aneh. Kakak kelima. Sepertinya lonceng pencari jiwamu memang sesuatu, Louis Lu berkata dengan tercengang. Dia ingat bahwa ketika dia melihat kabut hitam aneh ini untuk pertama kalinya, bahkan mata sejati tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Yang berarti bahwa benda semacam ini bukanlah roh jahat biasa. Tanpa diduga, kabut hitam aneh ini terjebak dalam lonceng kakak kelima. Karin Chu dengan bangga membusungkan dadanya yang kecil dan berkata, "Tentu saja. Jika tidak, kamu pikir untuk apa aku mengumpulkan begitu banyak senjata sihir spirit? Lonceng pencari jiwaku ini sangat hebat." Iya, itu sangat hebat. Cepat tanyakan apa asal-muasal benda ini. Karin Chu mengguncang lonceng dengan kuat. Dengan ekspresi garang di wajah kecilnya, dia berkata, "Benda kecil, cepat katakan padaku, siapa sebenarnya kamu dan dari mana asalmu?" Lonceng pencari jiwanya ini bergetar, dan gumpalan kabut hitam tiba-tiba bergerak tidak menentu di dalam perangkap cahaya emas kegelapan. Terlihat sangat menyakitkan. Lonceng bergemerincingel. "Cepat beritahu aku. Lenganku sudah pegal." Ding dongel. Akhirnya, kabut hitam besar itu tiba-tiba menyusut, dan akhirnya berubah menjadi wajah mengerikan, dengan hidung dan mata, dan hanya terdengar suara yang menyakitkan darinya. Gunung Jiexing. Ras hantu. Gunung Jiexing. Ras hantu. Louis Lu tertegun sejenak, dan bertanya, "Di mana Gunung Jiexing berada? Cepat katakan." Gawat. Karin Chu mengguncang lonceng dengan kuat. Tetapi tiba-tiba dia berseru. Dan kemudian kabut hitam itu terlihat menghilang dengan bunyi keras. Dan cahaya emas kegelapan dengan cepat masuk kembali ke dalam lonceng pencari jiwa. "Ada apa?" tanya Louis Lu dengan penasaran. Karin Chu berkata dengan sedikit malu, "Hei, aku menggunakan terlalu banyak kekuatan. Lonceng pencari jiwa menyerap benda kecil itu sebagai energi. Aku tahu kamu sedikit bingung dan tidak dapat diandalkan." Karin Chu menjulurkan lidahnya dan berkata, "Tenang saja, kakak senior. Aku akan bertanya kepada guru. Dia pasti tahu di mana Gunung Jiexing berada. Bisakah kamu menemukan master sekarang?" "Master apa?" "Oh, itu gurumu, Mao Ze." Louis Lu buru-buru memperbaikinya. Dia benar-benar terkesan dengan Mao Ze yang terlihat biasa-biasa saja itu. Dadanya bahkan lebih rata dari papan peti mati. Karin Chu berkata, "Bisa. Guruku memiliki beberapa tempat persembunyian tetap. Aku seharusnya dapat menemukannya setelah berkeliling. Tetapi guru berkata bahwa tempat persembunyiannya itu tidak dapat diberitahukan kepada orang lain. Jadi aku tidak memberitahumu." Beberapa garis hitam tiba-tiba muncul di dahi Louis Lu. "Apa-apaan itu?" Master itu benar-benar pengecut. Dia ternyata memiliki beberapa tempat persembunyian. Apakah dia seekor tikus tanah?
Sekte perampok surgawi tertanya memiliki kebajikan seperti ini. Patut disayangkan. Louis Lu berkata dengan suara lembut. Tidak apa-apa. Aku tidak bertanya. Setelah kamu menemukan gurumu, ingatlah untuk menggunakan jimat pengaman di tubuhmu untuk melapor kepadaku. Kamu tahu cara menggunakannya, kan? Iya, aku tahu. Karin Chu mengeluarkan liontin yang diberikan Louis Lu dari dalam dada kecilnya. Dan berbisik pada jimat lingkaran pikiran. Panggil Louis Lu. Panggil Louis Lu. Dia menunjukkan cara menggunakannya pada Louis Lu. Louis Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, benar-benar konyol. Kakak senior, apa yang kamu katakan? Bukan apa-apa. Aku memujimu karena imut. Hehe. Terima kasih, kakak senior. Setelah menghancurkan markas sekte sihir spirit, keduanya kembali ke Villa Green bersama. Pada sore harinya, kakak kelima yang linglung meninggalkan villa untuk mencari gurunya, Mao Ze. Tapi Celawang mengganggu Louis Lu dan berkata, Louis Lu, mengapa kamu tidak mengajariku cara berkultivasi? Dan aku akan membagikan materi pembelajaran di komputerku denganmu. Tidak, aku orang yang jujur. Kamu harus menyimpan bahan pelajaran itu untuk apresiasimu sendiri. Louis Lu dengan tegas menolak. Pada saat yang sama, juga merasa sedikit bingung. Ketika dia pertama kali menemukan materi pelajaran di komputer Celawang, Hailey Ye dengan dingin memerintahkan Louis Lu untuk memindahkan komputer ke kamarnya dan tidak mengizinkan Louis Lu untuk menggunakannya sama sekali. Hal yang membuat Louis Lu curiga adalah setelah sekian lama, Hailey Ye belum juga menghapus video energi positif itu. Apakah karena dia khawatir kakak keempat akan sedih setelah dia menghapusnya? Sungguh kakak tertua yang baik dan perhatian. Melihat bahwa Louis Lu menolak permintaannya, Celawang berkata dengan sedih, Louis Lu, kamu sama sekali tidak mencintaiku. Jangan berpikir aku tidak tahu. Kamu telah mengajari kakak tertua dan kakak ketiga cara berkultivasi. Tapi kamu hanya menolak untuk mengajariku. Louis Lu tiba-tiba merasa pusing dan mau tidak mau harus menjelaskan. Kakak keempat, bukan karena aku tidak ingin mengajarimu, tetapi karena kekuatan yang aku kultivasikan ini terlalu aneh. Aku tidak berani mengajarkannya dengan sembarang. Louis Lu pasti berharap kakak-kakaknya memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi diri mereka sendiri. Itulah sebabnya dulu dia setuju untuk mengajari Hailey Ye dan Sally Liu berkultivasi. Dan dia sendiri yang berinisiatif untuk mengajari mereka. Tetapi setelah menyadari bahwa kekuatan ini benar-benar sangat aneh, terutama apa yang terjadi di sekte sihir spirit hari ini, membuat Louis Lu ragu sejenak apakah kekuatan sihir tanpa nama yang dikultivasikannya benar-benar kekuatan kultivasi sekte jahat seperti yang dikatakan pemimpin sekte sihir spirit itu. Jika ini benar-benar kekuatan iblis, dia tidak akan membiarkan kakak-kakaknya mengkultivasikannya lagi. Ketika Karin Chu baru saja pergi, Louis Lu memberitahunya bahwa ketika dia bertemu Mao Ze, selain bertanya tentang Gunung Jiexing, dia juga harus bertanya tentang kekuatan yang dia kultivasikan dan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sebelum mendapatkan jawaban yang pasti, Louis Lu tidak berani menyeret kakak-kakaknya ke dalam jurang. Dia menyeret kakak-kakaknya ke dalam jurang. Bersambung.